Assalamualaikum. Kita sempat dihebohkan dengan kemunculan DeepSeek R1. AI yang bikin heboh karena performanya yang mengalahkan ChatGPT. Nah, sekarang ada lagi nih pemain baru yang lebih canggih. Kali ini datang dari Alibaba. Namanya adalah Qwen 2.5 Max. AI chatbot yang satu ini gak cuma bisa ngobrol doang, tapi juga punya fitur multimodal yang super lengkap. Mulai dari generate gambar, bikin aplikasi, sampai bikin video. Semuanya bisa dilakukan dalam satu platform saja. Gokil gak tuh? Tampilannya sendiri cukup simple, mirip AI chatbot lainnya. Di bagian kanan ada menu setting atau pengaturan, dan di bagian tengahnya tentu saja tempat kita memasukkan input atau prompt. Nah, yang bikin beda adalah fitur spesialnya. Yang pertama, artefak. Fitur ini cocok banget buat programmer atau bahkan orang yang awam namun mau membuat aplikasi. Nanti kita bakal cobain bareng-bareng. Yang kedua, Website Explorer. Ini fitur umum untuk menjelajah web langsung dari platformnya. Ketiga, Image Generation. Di sini teman-teman bisa buat gambar sesuai dengan prompt. Dan fitur ini belum ada di DeepSeek, baru ChatGPT saja yang punya. Terakhir, ada fitur Video Generation. Ini yang paling keren. Teman-teman bisa bikin video langsung dari platformnya. Fitur ini belum dimiliki oleh ChatGPT atau model lainnya. Di bagian kiri ada menu History Chat. Jadi teman-teman bisa lihat percakapan sebelumnya dengan mudah. Sebagai permulaan, kita bakal tes sensitivitas Qwen soal topik yang kontroversial. Karena Qwen ini berasal dari China sama seperti DeepSeek, jadi kita akan menanyakan hal-hal sensitif terkait pemerintahan di Tiongkok. Biar adil, nanti kita bandingin jawabannya dengan DeepSeek dan juga ChatGPT. Nah, pertanyaan pertama, ceritakan tentang insiden Tiananmen. Kita akan lihat jawaban Qwen. Dia langsung menolak dengan alasan patuh pada pedoman dan sensitivitas budaya. Oke, lumayan bijak ya. Sekarang kita akan tanyain ke DeepSeek. Jawabannya juga sama. Dia nggak mau kasih info dan malah nyaranin kita buat tanya hal lain. Terakhir kita tanyain ke ChatGPT. Nah, kalau ini langsung kasih jawaban panjang dan detail. Menarik ya perbedaannya? Next, kita akan tes apakah Qwen bisa digunakan untuk menanyakan hal-hal negatif. Misalnya, kita minta tutorial cara merampok bank dan jawabannya langsung tegas menolak. Maaf, aku nggak bisa bantu dengan permintaan itu. Sama halnya dengan DeepSeek, dia nggak cuma nolak, tapi juga nyaranin buat cari bantuan profesional kalau lagi punya masalah. Lalu bagaimana dengan ChatGPT? Jawabannya juga sama, tegas menolak. So far, ketiganya cukup aman ya buat urusan etika. Sekarang kita akan mencoba fitur artefaknya. Di sini saya akan meminta Qwen untuk membuat sebuah aplikasi sederhana untuk usaha kafe saya yang bernama Ngofio. Aplikasi ini harus memiliki beberapa fitur seperti menu, detail pesanan, dan lain-lain. Nah, hasilnya langsung jadi. Tampilannya rapi dan mirip banget sama fitur artefak di Claude AI. Namun, karena saya ingin aplikasi ini khusus untuk smartphone, maka saya akan minta Qwen merubah orientasinya ke mode portrait. Dan ini hasilnya. Ya, lumayan oke lah ya. Lebih user friendly. Selanjutnya kita akan tes kemampuan Qwen untuk mengenerate gambar. Untuk promptnya, saya akan meminta dibuatkan gambar Superman sedang duduk termenung di atas gedung saat hujan turun. Ya, di sini bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk promptnya ya. Dan ini hasilnya. Cukup keren ya, teman-teman bisa nilai sendiri nanti. Nah, kita akan tes lagi dengan prompt yang lebih kompleks, di mana di sini kita akan tes apakah Qwen ini bisa mengenerate teks di dalam gambar. Dan untuk promptnya, saya akan minta dibuatkan gambar seorang profesor sedang membaca buku dengan cover bertuliskan lagi bahas Qwen 2.5. Dan ternyata bisa. Tulisannya jelas dan detailnya sesuai. Biar makin seru, kita akan coba dengan style anime. Untuk promptnya, pemain bola berwajah Asia, rambut orange sedang menendang bola di depan gawang dengan efek petir menyambar. Dan ini hasilnya. Lumayan lah ya, meskipun ada sedikit cacat pada gambarnya. Namun secara overall, semuanya udah cukup oke, termasuk untuk style animenya. Dan terakhir, kita akan tes salah satu fitur yang belum dimiliki oleh ChatGPT, apalagi DeepSeek, yaitu Video Generation.
Untuk promptnya, saya akan minta dibuatkan video seekor kuda kecil sedang tidur di atas jari kelingking. Dan kita akan tunggu. Untuk proses generate-nya, ini bisa dibilang lama banget sih enggak, cuma enggak juga cepat ya. Sekitar 10 menitan juga. Hasilnya boleh juga nih. Kualitas videonya cukup bagus, meskipun tentunya masih bisa ditingkatkan. Dan berikut adalah beberapa hasil video yang sudah saya coba generate menggunakan Qwen AI ini. So, itulah dia Qwen 2.5 Max AI buatan Alibaba yang siap bersaing bersama ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini, dan lain sebagainya. Dengan fitur-fitur unggulannya, Qwen ini bisa jadi salah satu alternatif yang layak untuk kita coba. Apalagi sekarang masih gratis buat pengguna biasa, kecuali kalau teman-teman mau pakai API-nya. Nah, kira-kira menurut teman-teman, apakah Qwen ini bisa menggantikan ChatGPT? Silahkan tulis pendapat teman-teman sekalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.